Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, perkenalkan saya Yagi Christopher Sumule ingin mempresentasikan mengenai leadership, seni dan gaya kepemimpinan. Presentasi ini guna untuk memenuhi ujian akhir semester. Yang pertama adalah tujuan dari leadership atau tujuan presentasi ini. Tujuannya adalah memahami pengertian, fungsi, dan jenis-jenis leadership, mengetahui seni dan gaya kepemimpinan yang sesuai dengan situasi dan kondisi, kemudian meningkatkan keterampilan dan kemampuan dalam leadership. Lalu, apa itu pengertian leadership? Leadership adalah proses mempengaruhi orang lain untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama. Pengertian yang lain adalah leadership adalah seni dalam menggerakkan orang lain untuk melakukan sesuatu yang diinginkan oleh pemimpin. Ada juga yang mengatakan bahwa leadership adalah kemampuan untuk menginspirasi, memotivasi, dan memberdayakan orang lain untuk menciptakan perubahan positif. Selanjutnya adalah fungsi leadership. Apa saja? Yaitu menetapkan visi, misi, dan tujuan organisasi atau kelompok, menyusun strategi, rencana, dan kebijakan untuk mencapai tujuan, mengalokasikan sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan rencana, kemudian mengkomunikasikan visi, misi, tujuan, dan rencana kepada anggota organisasi atau kelompok, kemudian membangun hubungan yang baik dan harmonis dengan anggota organisasi atau kelompok, lalu mendorong partisipasi, kreativitas, inovasi, dan tanggung jawab dari anggota organisasi atau kelompok, kemudian mengawasi, mengontrol, dan mengevaluasi kinerja organisasi atau kelompok, dan terakhir, memberikan umpan balik atau feedback, penghargaan, dan sanksi yang tepat kepada anggota organisasi atau kelompok. Jenis-jenis leadership apa saja? Yang pertama adalah berdasarkan sumber kekuasaan. Itu dibagi dua, leadership formal dan leadership informal. Leadership formal adalah berdasarkan posisi atau jabatan resmi dalam organisasi atau kelompok. Kemudian, leadership informal berdasarkan pengaruh atau karisma pribadi tanpa posisi atau jabatan resmi. Selanjutnya, berdasarkan sifat-sifat pemimpin, yaitu leadership otoriter, leadership demokratis, dan leadership laissez-faire. Yang pertama, leadership otoriter adalah pemimpin yang mengambil keputusan sendiri tanpa melibatkan anggota organisasi atau kelompok. Selanjutnya, leadership demokratis adalah pemimpin yang mengambil keputusan bersama dengan anggota organisasi atau kelompok. Lalu, leadership laissez-faire, pemimpin yang memberikan kebebasan kepada anggota organisasi atau kelompok untuk mengambil keputusannya sendiri. Selanjutnya adalah leadership berdasarkan orientasi pemimpin. Ada dua, leadership tugas dan leadership hubungan. Yang pertama, leadership tugas. Pemimpin yang berfokus pada pencapaian tujuan dengan cara menetapkan standar, aturan, prosedur, dan jadwal kerja. Leadership hubungan. Pemimpin yang berfokus pada kesejahteraan anggota organisasi atau kelompok dengan cara memberikan dukungan, bantuan, dan dorongan, dan pengakuan. Lalu, seni dan gaya kepemimpinan. Yang pertama, seni kepemimpinan adalah kemampuan untuk menyesuaikan gaya kepemimpinan dengan situasi dan kondisi yang dihadapi. Kemudian, gaya kepemimpinan adalah cara atau metode
yang digunakan oleh pemimpin untuk mempengaruhi anggota organisasi atau kelompok. Lalu, apa saja keterampilan dan kemampuan dalam leadership? Yang pertama adalah keterampilan komunikasi, yaitu kemampuan untuk menyampaikan dan menerima informasi dengan jelas, tepat, dan efektif. Lalu, keterampilan interpersonal, yaitu kemampuan untuk membangun dan menjaga hubungan yang baik dengan orang lain. Selanjutnya adalah keterampilan analitis, yaitu kemampuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menyelesaikan masalah dengan logis dan sistematis. Lalu ada keterampilan kreatif, yaitu kemampuan untuk menciptakan ide, solusi, atau produk yang baru, unik, dan bermanfaat. Lalu ada keterampilan inovatif, kemampuan untuk menerapkan ide, solusi, atau produk yang baru, unik, dan bermanfaat dalam praktek. Selanjutnya, keterampilan adaptif, yaitu kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan situasi dan kondisi yang terjadi. Selanjutnya adalah keterampilan motivasional, yaitu kemampuan untuk memberikan dorongan, inspirasi, dan penghargaan kepada diri sendiri dan orang lain. Dan terakhir adalah keterampilan emosional, yaitu kemampuan untuk mengenali, mengelola, dan mengekspresikan emosi dengan baik. Slide selanjutnya adalah kesimpulan. Apa saja kesimpulan yang kita sudah lihat tadi? Yang pertama adalah leadership adalah proses untuk mempengaruhi orang lain untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama-sama. Leadership adalah seni dalam menggerakkan orang lain untuk melakukan sesuatu yang diinginkan oleh pemimpin. Lalu, leadership adalah kemampuan untuk menginspirasi, memotivasi, dan memberdayakan orang lain untuk menciptakan perubahan positif. Leadership memiliki fungsi-fungsi seperti menetapkan visi, misi, dan tujuan, menyusun strategi, rencana, dan kebijakan, mengalokasikan sumber daya, mengkomunikasikan visi, misi, tujuan, dan rencana, membangun hubungan yang baik dan harmonis, mendorong partisipasi, kreativitas, inovasi, dan tanggung jawab, mengawasi, mengontrol atau mengendalikan, dan mengevaluasi kinerja, lalu memberikan feedback atau umpan balik, penghargaan, dan sanksi. Kemudian, jenis-jenis leadership memiliki seperti leadership formal dan informal, leadership otoriter, leadership demokratis, dan leadership laissez-faire. Kemudian, leadership tugas dan hubungan. Leadership memiliki seni dan gaya yang berbeda-beda tergantung pada situasi dan kondisi yang dihadapi. Dan yang terakhir, leadership membutuhkan keterampilan dan kemampuan seperti keterampilan komunikasi, interpersonal, analitis, kreatif, inovatif, adaptif, motivasional, dan emosional. Selanjutnya adalah referensi. Berikut ini adalah referensi yang saya dapatkan untuk membuat presentasi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.